Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Wijaya dengan NIM 18531017. Saya dari lokal PAI 5C. Di sini saya menjelaskan metode yang sering digunakan pada 5 pembelajaran, yaitu fikih, kemudian akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Arab, dan akidah akhlak, yang mana metode yang sering digunakan pada pelajaran tersebut serta ciri khas dari metode tersebut, yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Astri Carolina. Nah, buat kalian yang penasaran apa aja sih metode tersebut dan apa ciri khasnya, yuk simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu adalah fikih. Nah, metode apa sih yang sering digunakan di dalam pembelajaran fikih? Menurut saya itu ada dua. Yang pertama metode ceramah dan yang kedua adalah metode praktek. Nah, kita lihat dulu ciri dari metode ceramah ini apa. Yang pertama itu satu, guru lebih aktif ketimbang siswa, di mana siswa pasif sedangkan gurunya aktif. Yang kedua, guru hanya menjelaskan materi secara lisan kepada siswanya dan siswa hanya mendengar. Sedangkan yang kedua itu adalah praktek. Praktek ini apa cirinya? Ya, kita langsung mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh sang guru tersebut. Contohnya gini, kan di dalam fikih itu kan banyak misalkan tentang cara-cara, misalkan seperti toharo, kemudian mandi, kemudian seperti sholat jenazah dan sebagainya. Dan itu harus membutuhkan praktek. Nah, itulah ciri khas dari metode praktek ini, dan itu juga sering digunakan pada pembelajaran fikih. Yang kedua, pembelajaran akidah akhlak. Nah, menurut saya metode yang sering digunakan pada pembelajaran akidah akhlak ini adalah yang pertama yaitu sama ceramah, yang kedua itu adalah pembiasaan. Jadi untuk ceramah tadi seperti biasa, yaitu adalah guru lebih aktif ketimbang siswanya, di mana siswa lebih banyak mendengar penjelasan dari guru. Sedangkan untuk pembiasaan di sini adalah lebih ke misalkan sikap gitu kan, sikap seorang siswa tersebut. Misalkan pada materi tentang misalkan patuh terhadap orang tua, maka seorang siswa harus membiasakan untuk patuh kepada orang tua, kemudian misalkan ada lagi misalkan untuk berlaku jujur, kemudian dan lain sebagainya. Dan ini lebih banyak kepada pembiasaan sehari-hari. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, apa aja sih metode yang sering digunakan pada pembelajaran Al-Quran hadis ini? Menurut saya, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis ada dua. Yang pertama itu adalah ceramah. Yang kedua itu ada yang namanya hafalan. Jadi yang pertama tadi ceramah ya, sama aja dengan yang sebelumnya, yaitu di mana seorang guru itu lebih aktif ketimbang siswanya, dan di sini juga guru lebih banyak menjelaskan tentang hadis-hadis dan lain sebagainya gitu kan. Intinya ciri khas dari metode ceramah ini adalah guru lebih aktif ketimbang siswa. Yang kedua itu adalah hafalan. Metode hafalan merupakan salah satu metode yang sering digunakan di dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Ciri khas dari metode hafalan ini adalah siswa disuruh untuk menghafal, misalkan menghafal hadis tentang kebersihan, hadis tentang berwudu, hadis tentang sholat, dan lain sebagainya. Itu ciri khas atau ciri yang sering kita temui, yang mudah kita temui pada metode menghafal. Kemudian kita lanjut pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, apa sih metode yang sering digunakan pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini dan apa cirinya? Jadi, menurut saya, metode yang sering digunakan di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu menurut saya yaitu adalah kisah atau cerita. Jadi, metode kisah dan cerita ini adalah metode
yang biasa digunakan di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sering menemui di lapangan bahwa sering mengalami juga bahwa kalau dalam SK itu kita sering banyak bercerita tentang Nabi Muhammad, kemudian tentang kerajaan Abbasiyah, Umayyah, dan sebagainya. Nah, maka metode yang bagus kita gunakan itu adalah metode story atau metode kisah atau metode cerita. Dan ciri khasnya apa? Mudah dengan bercerita. Bercerita merupakan salah satu metode dari ini dan itu adalah ciri khas dari metode ini. Nah, itulah metode yang mudah dengan ciri khasnya dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Nah, yang terakhir itu adalah kita masuk pada pembelajaran bahasa Arab. Di bahasa Arab, apa aja sih metode yang sering kita gunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab ini? Menurut saya, metode yang sering digunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah hiwar atau percakapan, atau kita sering juga mendengar dengan kata muhaddatsa. Jadi kalau kita dalam pembelajaran bahasa Arab itu kan kita belajar bahasa itu kita harus sering banyak berbicara itu adalah hiwar atau percakapan begitu. Jadi metode yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah hiwar atau percakapan. Nah, cirinya apa? Mudah. Ketika dia melakukan percakapan, maka itu udah termasuk dari ciri percakapan tersebut. Sekarang melakukan muhadasa atau percakapan antara si A dan si B menggunakan bahasa Arab. Nah, itu adalah ciri metode hiwar atau percakapan tadi. Yang mana metode ini sering atau menjadi salah satu metode yang sering digunakan dalam penggunaan metode untuk mengajarkan bahasa Arab. Nah, itu teman-teman, itulah metode pada pembelajaran akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab, beserta dengan metode yang sering digunakan di dalam 5 mapel tersebut beserta ciri-cirinya. Oke, teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.